Orang ini memiliki kekuatan astral yang sangat kuat karena memang dia letaknya itu sejajar dengan Gunung Krakatau. Nah, ada yang mau coba untuk masuk ke situ? Barangkali nanti wah, gitu kan di dimensi lain kan keren ya. Assalamualaikum, halo sedulur. Terima kasih sudah mengklik video ini. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu di sebelah sini ya. Oke, sebelumnya kenalin Nyong Nafa. Di sini Nyong bakalan bahas tentang misteri-misteri pantai yang ada di Indonesia. Nah, misteri-misteri itu nanti bakalan berhubungan nih lur sama mitos-mitos dan kepercayaan yang ada di masyarakat setempat. Nah, jadi melalui video ini Nyong berharap banget lur, nanti Nyong bakalan bisa memperkenalkan kultur budaya masyarakat setempat, apalagi yang ada hubungannya dengan hal-hal mistis atau hal-hal horor. Supaya nanti ketika kita berkunjung ke sana, kita bisa menghargai kepercayaan setempat dan juga tetap menjaga etika yang berlaku. Begitu ya, oke? Dan di episode ini, Nyong bakalan membahas misteri yang ada di Pantai Karangbolong. Ayo, sedulur Sinles, ada yang udah pernah ke Pantai Karangbolong? Coba komen di bawah ya, absen. Jadi, Pantai Karangbolong itu adalah tempat wisata tertua yang berada di kawasan ruas jalan utama Anyar Carita, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Lokasinya berada di bagian barat Pulau Jawa dan tidak jauh letaknya dari kota Cilegon. Nah, pantai ini topografinya itu landai ya lur. Terus juga di sana pasirnya warnanya putih, ombaknya juga lumayan besar. Jadi nama Karangbolong ini sebenarnya dulunya bukan Karangbolong. Namanya adalah Karangsuraga. Asalnya adalah dari seseorang yang memiliki kesaktian mandraguna pada masa pemerintahan Kesultanan Banten. Nah, namanya adalah Surya Dilaga. Surya Dilaga ini kemudian dia bertapa di situ dan melatih ilmunya hingga akhir hayat. Makanya namanya dijadikan sebagai nama pantai ini, Karangsuraga. Dalam perkembangan selanjutnya, perlahan-lahan nama Karangsuraga ini berubah menjadi Karangbolong karena di situ itu ada sebuah batu karang yang besar dan itu dia berlubang loh. Karang yang berlubang ini menjadi daya tarik yang begitu unik untuk pantai ini loh. Dia ini lubangnya ini satu ujungnya ini ada di tepi pantai dan satu ujungnya menghadap ke lautan lepas. Kalau kata orang ya lur, menurut perkiraan para ahli, lubangnya itu akibat dari letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 silam. Jadi di samping kecantikan yang memikat, Pantai Karangbolong ini ternyata memiliki sisi misterius yang gak kalah menarik loh. Sisi misterius ini berhubungan sama mitos yang bukan hanya dipercaya sama masyarakat setempat, tapi juga sama penduduk yang datang dari daerah lain. Mau tahu misteri-misterinya apa? Pokoknya harus tonton sampai habis video ini, oke? Yang pertama adalah makhluk Batara Karang. Jadi lur, sebelum pantai ini dijadikan sebagai destinasi wisata yang populer, tempat ini dulunya itu digunakan sebagai tempat untuk mencari, melatih, dan meletakkan kembali ilmu kanuragan. Nah, ilmu kanuragan ini ilmu yang gimana, Nafa? Oke, jadi menurut masyarakat ini, ilmu kanuragan adalah ilmu bela diri yang menggunakan kekuatan supranatural. Terus juga ya lur, ribuan tahun yang lalu di daerah situ, lokasi itu digunakan sebagai tempat untuk mencari satu ilmu yang tingkatannya itu tinggi banget, yang super power banget. Namanya adalah ilmu Batara Karang. Batara Karang ini ilmunya bagaimana ini Nafa? Oke, jadi ya lur ya, menurut masyarakat itu Batara Karang ini adalah ilmu ajian tingkat tinggi yang kalau ada orang yang bisa menguasai ilmu ini, dia itu bakalan punya kesaktian dan keabadian yang jos banget lur. Karena ilmu ini adalah ilmu tingkat tinggi ya, otomatis ini susah banget untuk bisa mendapatkan apalagi menguasainya. Dan kalau misalkan mau mendapatkan dan menguasai ilmu ini harus melakukan satu ritual khusus. Kalau kata orang dipercaya ritualnya itu adalah kita harus berpuasa selama 1000 hari. Nah tuh bayangin ya lur ya, 1000 hari itu susahnya kayak gimana. Kita ya yang orang biasa ya mbok ya lur, puasa 30 hari di bulan Ramadan ya mbok udah kesel banget, udah capek banget. Apalagi ini 1000 hari susah banget karena memang ini saking tingginya, saking saktinya ilmu ini.
terus kalau misalkan gagal juga ada konsekuensinya Lur. Konsekuensinya adalah kalau meninggal raganya itu bakalan ditolak oleh alam semesta. Jadi gimana itu Nafa? Jadi kalau misalkan kita meninggal itu kan rohnya itu berpisah kan dari raganya. Kalau orang yang gagal menguasai ilmu Batara Karang ini, ketika dia dikuburkan, raganya itu akan ditolak oleh bumi. Jadi dia itu wujudnya akan mengecil, menyusut, tapi kuku-kuku sama rambutnya itu terus memanjang. Nah, masyarakat awam itu biasanya nyebut wujud ini sebagai jenglot. Nah, ini kayak gini jenglot. Ada udah pernah lihat langsung belum? Komen di bawah, oke? Yang kedua ada gerbang dimensi lain. Nah, jadi itu kan ya Lur, karang bolong ini kan dari nama karang yang bolong atau berlubang. Di situ kalau kita lihat ya Lur, dia ini bentukannya melengkung ya, setengah lingkaran, terus di tengahnya itu dia berlubang sangat besar. Terus di atasnya karangnya itu dia tumbuh rimbun sekali itu pepohonan. Masyarakat di situ ya Lur percaya kalau karang ini tuh digunakan sebagai pintu atau gerbang utama menuju dimensi lain di dunia metafisika. Nah, orang-orang itu juga percaya kalau misalkan gerbang ini, karang ini itu memiliki kekuatan astral yang sangat kuat karena memang dia letaknya itu sejajar dengan Gunung Krakatau. Nah, ada yang mau coba untuk masuk ke situ? Barangkali nanti gitu kan di dimensi lain kan keren ya Lur. Ketiga, yang terakhir itu ada lubang gua. Kan selain ikoniknya Pantai Karangbolong itu kan tadi ya karang yang berlubang itu ada satu lagi lokasi spot nggak jauh dari situ adalah lubang gua. Lubang gua itu dalamnya itu sekitar kira-kira 3 meter dari permukaan pintu masuk di atasnya. Terus masyarakat itu percaya kalau lubang gua ini digunakan sebagai tempat memanggilan jin. Pemanggilan jinnya ini melalui ritual wiridan atau bertapa. Jadi kalau misalkan ada yang mau bertapa di situ, dia harus membawa semacam sesaji yang kemudian diletakkan di dalam lubang gua. Nah, ritualnya itu sendiri wiridan itu dimulai dari jam 12 malam sampai jam 3 dini hari. Dan kebanyakan ya Lur, orang-orang yang melakukan ritual wiridan ini, dia itu tujuannya untuk meminta kekayaan atau meminta semacam ilmu ajian khusus. Nah, itu tadi ya Lur, mitos-mitos atau misteri-misteri yang dipercaya masyarakat setempat. Yang paling populer itu ada 3. Tadi ada makhluk Batara Karang atau jenglot ini, terus ada gerbang dunia lain, dimensi lain, terus yang terakhir itu lubang gua yang digunakan untuk memanggil jin. Nah, selain misteri-misteri itu ada juga nih pengalaman yang dialami sama tokoh masyarakat setempat, namanya itu Abah Nur. Jadi Abah Nur ini dia bercerita kalau dia pernah bermimpi diperlihatkan tumpukan duit, tumpukan uang itu di atas karang itu banyak sekali Lur. Tapi Abah Nur ini percaya kalau itu sebenarnya adalah hasutan dari jin yang jahat supaya kita mau melakukan ritual wiridan itu sehingga kita kemudian tersesat keluar dari ajaran agama Islam. Abah Nur itu menjelaskan seringkali yang tergiur untuk melakukan ritual wiridan itu justru dari pendatang daerah lain Lur. Malahan masyarakat setempat itu ya percaya. Terus juga beberapa pengunjung itu kelihatan banyak banget yang kalau ke situ membawa semacam sesaji terus diletakkan di karang gua itu. Nah, Abah Nur itu juga bilang dari sekian pendatang yang melakukan ritual wiridan itu belum ada Lur yang berhasil mendapatkan kekayaan atau hasil dari bersekutu dengan jin itu. Yalah ya, kalau mau kaya ya kerja ya kayak kita ya Mbok. Nah begitu, jadi begitu ya. Kalau misalkan kita datang ke suatu tempat kemudian ada mitos-mitos yang dipercaya masyarakat, kita cukup menghormati aja ya Lur. Nggak usah ikut-ikutan, nggak usah kita coba-coba melakukan ritual sesat segala macam ya. Oke, begitu ya. Gitu aja misteri-misteri yang Nyong bahas di video kali ini tentang Pantai Karangbolong. Kalau misalkan sedulur Sintas ada yang udah pernah ke sana atau bahkan ada yang udah pernah nyobain ritualnya,
Coba komen di bawah, emang iya beneran. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-temannya sedulur, ke Pak Lurah, ke tetangga, ke yang beli sayur biasanya di depan rumah. Pokoknya di share aja biar nanti bisa dibahas bareng-bareng ini misteri Pantai Karangbolong. Jangan lupa juga diklik itu tombol notifikasinya ya, biar kalau misalkan ada video baru kalian bisa langsung update, langsung ditonton sambil makan atau sambil cuci baju juga boleh. Begitu aja dari Inyong ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Terima kasih. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.